Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat-sahabat YouTube Majfa TV yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga Anda panjenengan sedaya diberi rezeki yang halal, rezeki yang bermanfaat bagi dunia maupun akhirat, serta kesehatan jasmani maupun rohani seluruh keluarga. Amin. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan men-share sebuah khasiat dari basmalah, fadilah dan khasiat basmalah. Basmalah bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Basmalah sebuah kalimat yang tidak asing bagi seorang muslim. Basmalah diucapkan ketika akan memulai setiap perkara yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, dalam riwayat lain dengan mengingat Allah, maka amalan tersebut terputus atau kurang keberkahannya. Syekh Muhammad Abdul berkata di dalam tafsirnya, Al-Quran itu imam dan ikutan kita. Karena itu Al-Quran dimulai dengan kalimat ini, yaitu dengan bismillah. Itu satu petunjuk bagi kita agar sekalian perbuatan kita dimulai dengan membaca bismillah. Fadilah basmalah. Zikir kalimat basmalah ini mengandung keutamaan di antaranya. Pertama, melindungi dari gangguan jin dan setan. Sabda Rasulullah SAW, penghalang antara mata jin dan aurat Bani Adam apabila salah seorang dari mereka melepas pakaiannya, ialah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seorang masuk ke rumahnya dan mengingat Allah, berzikir ketika masuknya dan ketika makan, maka setan berkata, tidak ada tempat istirahat dan makan malam untuk kalian. Dan apabila ia masuk dan tidak mengingat Allah ketika masuk, maka setan berkata, kalian telah mendapatkan tempat istirahat. Dan apabila ia tidak mengingat Allah ketika makan, maka ia berkata, kalian mendapatkan tempat istirahat dan makan malam. Untuk yang kedua, dilindungi dari gangguan orang yang bermaksud jahat. Suatu ketika Khalid bin Walid tertimpa kebimbangan, mereka berkata kepadanya, berhati-hatilah dengan racun, jangan sampai orang asing memberikan minum padamu. Maka ia berkata, berikanlah kepadaku. Dan ia pun mengambil dengan tangannya dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia meminumnya, maka sedikit pun tidak memberikan bahaya kepadanya. Hadis tersebut di atas memperjelas betapa pentingnya mengucapkan basmalah ketika akan memulai suatu pekerjaan sehari-hari yang bersifat positif. Untuk ijazah ilmu wirid bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim atau bacaan basmalah, Imam Al-Ghazali radhiyallahu berkata, barang siapa membaca basmalah 12.000 kali lalu berdoa kepada Allah, niscaya keperluannya itu akan terpenuhi dengan seizin Allah. Adapun tata caranya sebagai berikut. Untuk kaifiyahnya, yang pertama, diusahakan mandi wajib dulu sebelum melakukan sholat 2 rakaat sholat hajat. Jadi membersihkan tubuh dari hadas kecil maupun hadas besar. Setelah itu berwudu, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Kemudian sholat 2 rakaat. Setelah salam membaca sholawat Nabi. Bisa juga dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau bisa juga dengan sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad. Atau juga bisa dengan membaca sholawat Al-Faraj. Setelah itu dilanjutkan berdoa sesuai hajat keperluan. Untuk yang kedua, membaca wirid lagi Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali. Kemudian sholat 2 rakaat. Setelah salam bacalah sholawat Nabi 1 kali. Dilanjutkan berdoa sesuai hajat keperluan. Doa yang sama jangan berubah-ubah,
Jadi doanya itu sesuai dengan yang cara yang satu ya doanya. Kita mengingat sesuatu apa, kemudian kita ulangi lagi yang kedua dengan doa yang sama. Demikian seterusnya sampai genap 12.000 kali wirid. Bagi yang masih kurang paham, untuk penjelasannya saya singkat saja. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah salam membaca sholawat Nabi itu dan meminta hajat kita apa, itu 1000 kali baru 1000. Itu nanti sampai 12.000 jumlahnya, genap 12.000. Jadi sholat 2 rakaat itu sebanyak 12 kali. Jadi ya 24 kalau di total sholatnya. Dan membaca bacaan basmalahnya genap menjadi 12.000. Ini lumayan memakan waktu yang agak lama, tapi bisa dicicil satu hari mendapat berapa sampai nanti genap 12.000, tidak apa-apa. Berikut ini kami cantumkan pengalaman nyata dari fadilah basmalah, testimonial. Yang pertama, menumbuhkan wibawa yang besar. Bila kalimat bismillah huruf Arab ditulis pada kertas sebanyak 600 kali dengan tata cara yang benar, kemudian dilipat dan dibawa kemanapun Anda pergi, insya Allah tidak ada orang yang akan mencelakai Anda. Pancaran aura Anda akan terlihat berkali lipat lebih berwibawa di hadapan kawan maupun lawan. Jadi ketika menulisnya harus ada tata caranya. Biasanya ini tata cara membuat istilah lainnya raja, nah, seperti ini ya. Ada baiknya bila tidak sanggup menulisnya bisa meminta bantuan orang yang ahli. Untuk pengalaman nyata, pada tahun 2002 pernah suatu ketika ada seorang tamu, ia mengeluh karena di lingkungan kerja dirinya kurang dihargai, sering diremehkan, tidak bisa tegas terhadap orang lain. Bahkan yang paling merisaukan pernah mendapat ancaman serius dari orang yang iri terhadap hasil kerjanya. Kemudian orang tersebut diberi sebuah sabuk yang di dalamnya telah ditulis kalimat basmalah dengan ridho Allah SWT. Selang beberapa hari ia merasa gangguan-gangguan itu tak lagi diterimanya. Kalau kita menulis di suatu kertas, dilipat dibawa di dompet, itu juga kalau mau kencing harus dilepas karena itu merupakan kata-kata yang suci. Jadi alangkah baiknya ya kita berzikir aja, dilakukan secara istiqomah. Insya Allah aura nanti akan berubah menjadi sesuatu yang kita inginkan, menjadi bersih, bersinar, insya Allah. Yang kedua, menghindarkan dari sesuatu yang tidak diinginkan. Bila kalimat bismillah huruf Arab ditulis pada kertas atau kain sebanyak 113 pada permulaan bulan Muharram, disertai dengan tata cara yang benar, kemudian dibawa kemana saja Anda pergi, insya Allah Anda akan terhindar dari sesuatu yang Anda benci. Untuk pengalaman, pada tahun 1999 ada seorang remaja SMA non-muslim itu pernah bercerita bahwa dirinya diancam oleh para berandal sekolah. Takut akan terjadi hal yang membahayakan keselamatan, ia meminta solusi alternatif, kemudian diberi sebuah sabuk kain yang di dalamnya ditulis kalimat basmalah ini. Di hari berikutnya ia bercerita bahwa pada hari itu benar-benar menegangkan. Beberapa orang berandalan sedang mencari dirinya. Namun ketika ditemui olehnya, tidak tahu kenapa, tiba-tiba semua orang berandalan tersebut langsung pergi. Akhirnya ia selamat tanpa perlu beradu fisik. Mengherankan karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini seorang non-muslim saja memakai sabuk yang bertuliskan kalimat basmalah saja bisa berefek. Apalagi kalau kita sebagai orang muslim yang setiap hari kita membaca bismillah, membaca kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, sungguh akan membuat kita menjadi seorang yang berwibawa, disegani semua orang, aura bersinar. Yang ketiga, mendatangkan bermacam hajat. Bacalah bacaan basmalah sebanyak 12.000 kali, dan setiap 1000 kali bacaan sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, lalu berdoa kepada Allah apa yang diminta, insya Allah segera terkabul. Selamat isi doa itu baik atau bersifat positif. Untuk suatu testimoni, ada seorang yang mengamalkan bacaan basmalah 12.000 kali ini. Efeknya sangat sungguh luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sering mendapat jalan keluar, solusi dan rezeki dari arah yang tak terduga.
Selalu ada saja jalan keluarnya. Syaratnya harus peka mendengar dan mau melakukan suara dari hati nurani. Subhanallah. Yang keempat, melariskan dagangan. Khasiat basmalah dapat juga untuk bertujuan melariskan dagangan selama barang dagangan tersebut bersifat halal, dengan cara membaca kalimat basmalah sebanyak 786 kali. Jadi jumlahnya harus genap ya, 786 kali. Setiap hari selama 7 hari. Ini membaca 786 kali selama 7 hari berturut-turut. Insya Allah dagangan Anda dalam waktu cepat atau lambat akan semakin laris. Untuk pengalaman, suatu ketika seorang yang mengamalkan beberapa kali usaha dan para pengusaha pedagang yang datang kepada pengamal telah mendapat efek yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam hal kemajuan omset pendapatan melalui ikhtiar amalan ini. Syaratnya adalah ikhlas dan tidak boleh berprasangka buruk terhadap pedagang lain atau siapapun. Insya Allah omset usaha Anda meningkat. Yang kelima, untuk mencerdaskan akal, bacakan kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim pada segelas air yang biasa kita minum. Banyaknya air sesuai kebutuhan sebanyak 786 kali pada saat matahari sedang terbit atau menjelang terbit. Kemudian minumkan kepada orang yang dikehendaki. Insya Allah akan mudah menghafal sesuatu dan otaknya bertambah cerdas. Lakukan ikhtiar ini selama 7 hari berturut-turut. Bisa untuk pribadi, bisa untuk anak atau orang lain. Yang keenam, aman dari gangguan setan. Bacalah kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali ketika akan menjelang tidur. Usahakan jangan mengatakan sesuatu setelah membaca basmalah sampai akhirnya tertidur. Insya Allah tidur Anda akan tenang dan aman dari gangguan setan atau mimpi buruk. Seandainya kalau kita bermimpi buruk, sudah membaca doa mau tidur tetapi masih saja mimpi buruk, berarti ini yang mengganggu adalah setan yang tingkatan tinggi ya. Coba ketika bangun lalu membaca ini basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, kemudian tidur lagi, insya Allah tidak akan kembali bermimpi buruk lagi. Yang ketujuh, memperoleh persalinan. Caranya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ditulis di dalam gelas lalu dituang dengan air zam-zam atau air tawar, kemudian diminumkan kepada orang yang susah melahirkan. Insya Allah akan mempermudah melahirkan. Testimoni, suatu malam sekitar jam 9, seseorang teman bercerita bahwa istrinya akan melahirkan. Sudah hampir 1 hari di rumah sakit, namun tak kunjung jua melahirkan. Saking paniknya, ia melihat istrinya merintih kesakitan. Kemudian si pengamal memberi amalan di atas ya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim diminumkan walau sesendok. Sisanya kalau bisa diusapkan di kening dan perut sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kapan bayinya lahir, dengan tegas si pengamal menjawab, tengah malam. Ia pun jadi sedikit tenang, dan sekitar jam setengah 1 malam ia memberi kabar bahwa bayinya telah lahir dengan selamat. Alhamdulillah. Masih banyak khasiat basmalah yang lain yang bisa dirasakan hanyalah orang yang menjalani atau mengamalkan doa ini secara istiqomah. Insya Allah perubahan Anda bisa berubah drastis atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kekeliruan dalam saya menyampaikan amalan ini. Monggo yang mau mengamalkan silahkan amalkanlah dengan ikhlas karena lillahi ta'ala. Insya Allah semuanya akan terwujud bila kita selalu berzikir dan terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.